dari sensasi. Dan nanti bukan tugas kita juga sebetulnya memberikan sebuah definisi sensasi atau persepsi, itu tugasnya Pak Altin, karena memang itu tugasnya orang-orang filosof gitu ya. Pak Altin ini diam-diam kan filosof ya, jadi harus dikasih tugas yang berat, jangan hanya dikasih tugas ngajar, tapi dikasih tugas untuk membaca kembali sebuah persoalan, itu yang harus penting. Ya, tapi kita akan coba melihat, kita nanti akan merumuskan sendiri-sendiri sebetulnya apa sih sensasi itu dan apa itu persepsi dari nanti pengalaman kalian. Justru menurut saya apresiasi seni ini akan memberikan Anda banyak terms, banyak pemahaman yang mungkin terlihat sederhana, tetapi ini menurut saya menjadi sangat penting karena itu dasar berpikirnya. Ya tadi seperti representasi, sensasi, persepsi, perasaan, pikiran, itu semua tergulung di dalam yang namanya seni begitu. Nah, mungkin dari kacamata seni inilah kalian nanti akan bisa memahami lebih dalam tentang banyak arti dan banyak makna. Ya, untuk pertama kali mungkin yang saya bisa ceritakan adalah bahwa apapun itu sensasi atau persepsi itu asalnya pertama kali yang dipunyai oleh manusia melalui yang disebut sebagai the senses. Yang paling umum di sini ada the five senses. Jadi ada bagaimana lidah Anda merasakan rasa begitu. Hearing, pendengaran melalui telinga, sight melalui mata, visual, smell itu melalui hidung, dan touch melalui perabaan. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Jadi dasar ini bukan pembentukan ya, tetapi ini adalah pintu masuk ya, pintu masuk ketika kemudian kita mengalami situasi yang disebut sebagai sensasi dan terjadi proses persepsi di sana. Begitu. Nah, ini pintu masuknya itu di sini. Kalau tanpa ini, maka kalian bukan tidak lengkap, tetapi akan mempunyai bentuk yang berbeda. Artinya begini, ketika kita berbicara misalnya difabel, deaf, gitu ya. Pertanyaannya apa? Kalau berarti Pak, kalau difabel deaf itu karena nggak bisa dengerin musik, terus dia nggak bisa menari dong, misalnya begitu. Oh ya enggak, ya tetap bisa. Tetapi dia menari dengan bentuk lain, dia melakukan kerja seni dengan bentuk yang lain. Loh, gimana Pak caranya? Nah, jangan lupa, musik itu punya yang namanya beat atau birama atau ketukan gitu ya, entah itu 4/4, 2/4. Nah, deaf itu merasakan dari itu, dia membuat karya seninya, ketika karya seni dalam wujud menari itu dari sana. Loh Pak, kan nggak bisa dengar, gimana caranya kemudian dia bisa tahu 2/4, 3 apa atau 4/4? Betul. Kalau kita tahu prinsip kerja dari telinga, yang sebetulnya telinga itu juga cara kerjanya adalah vibrasi. Ini sebetulnya yang kamu dengar itu tuh semua tuh vibrasi pertamanya. Tapi kemudian terjadi seperti ketika saya ngomong begini, ini sebetulnya kan kalau pakai osiloskop gitu, ini Pak Altin ya, karena orang elektro ya. Kalau yang kalian pernah di SMP atau SMA gitu ya, pernah tahu osiloskop gitu ketika kita ngomong, atau nggak usah kalian pernah kerja osiloskop aja. Nonton film aja. Nonton film itu kan sering kalau di film-film perang atau spionase begitu, denger gitu, terus kemudian dia ngambil capture suara, terus kemudian dia muncul sinusoida begitu ya. Nah, sebetulnya kan suara-suara ini tuh kan getaran kalau kemudian ditangkap menggunakan osiloskop begitu. Nah, kerja telinga kita juga demikian. Nah, cuman kemudian otak kita itu adalah PC yang sangat super canggih. Dia kemudian mendeteksi gelombang-gelombang itu berbeda-beda, dan kemudian memberikan itu sebuah
apa istilahnya, sebuah titel. Tidak hanya titel tetapi juga memberikan nounnya. Misal maka anak kecil ketika mendengarkan begitu disuruh belajar ngomong itu pertama kali dia bukan nggak bisa ngomong tapi dia belajar untuk mendengarkan dulu. Dia nggak akan bisa bilang mama gitu, nggak bisa. Karena dia mengalami proses pertama kali, proses getaran ini kemudian diberikan label. Maka ketika deaf, difabel deaf yang tuli sejak kecil, dia tidak akan bisa mengucap karena dia tidak punya database, ya, tidak punya database untuk label-label getaran itu tadi. Nah itu proses, salah satu contoh proses proses sensis ya. Nah lalu perkaranya adalah bagaimana kemudian getaran-getaran itu atau proses sensis itu yang misalnya dari audial tadi itu bisa menjadi persepsi dan sensasi. Ya, itu contohnya begitu. Atau misal masakan. Ya, misal bisa masakan gitu. Siapa yang pernah merasakan masakan dengan apa ya, sampai kemudian kamu berkata, sampai ini pasti dibuat dari, dia mempunyai kesempurnaan, nah kayak gitu. Jadi taste, cara kerjanya sebenarnya sama, bahwa taste ya nanti ada saya jelaskan, tapi artinya bahwa ada stimuli, ada awalan yang kemudian di lidah. Itu kemudian sama seperti anak kecil, makanya si Sigmund Freud itu kan dia selalu berbicara. Nanti kalau cari ya yang Sigmund Freud itu dia ngomong bahwa sebetulnya manusia itu nggak ada bedanya, mau ada semi-semi animalnya begitu. Kenapa? Yang pertama kali, kenapa kalau dilihat dia jadi ngamatin melalui proses manusia berkembang melalui misalnya anak kecil. Anak kecil itu selalu memasukkan apa-apa itu ke dalam mulutnya. Kita sering ngomong itu jorok, kita sering ngomong itu nggak sehat, tapi ya itulah proses persepsi, salah satu proses pembentukan database di dalam otak kita itu berdasarkan tes itu, makanya sering itu dimasukkan mulut, dijilat dan segala macam. Dan itu adalah basic insting dasar dari makhluk hidup. Animal juga demikian, mengendus, menciumi. Anak-anak kecil kita mungkin masih bisa beberapa mengalami itu. Jadi kita mencium dulu, mengendus dulu. Karena memang itu terus kemudian database. Nah itu yang dirasakan. Jadi anak kecil kalau Sigmund Freud ngomong, ya fasenya fase animal pertama adalah dia memasukkan barang itu ke mulut. Sehingga terbentuk banyak database di sana gitu tentang yang namanya pahit, tentang yang namanya asin dan segala macam. Keras ketika digigit. Keras itu kan macam-macam ya dimensinya. Ada keras ketika dipukul, ada keras ketika dilihat, ada keras ketika digigit. Nah, itu semua itu dikomplitin melalui sensus kita. Kita bisa ngomong keras kepala itu karena kita melihat sebuah adegan, sebuah framing, dan kita mendengar apa yang dikatakan orang itu, sehingga ketika itu berproses di dalam otak kita, di dalam pikiran kita mengatakan keras kepala lo gitu. Nah, ada keras itu kemudian mempunyai persepsi yang berbeda dengan keras yang kemudian ada di mulut, misalnya seperti itu. Lihat kenyal gitu ya. Kenyal itu juga sama. Kenyal ketika sebuah kondisi
sight, kita melihat ada kekenyalan gitu dalam sebuah barang, dengan kekenyalan ketika kita makan yummy di permen yang kenyal itu di dalam mulut, dan ketika kita ini kenyal itu mempunyai dimensi yang berbeda. Nah, ini yang sebetulnya kemarin ini kita perbarui di sini, artinya seni itu tergantung nanti mau muncul seperti apa, tetapi dia mempunyai fase-fase yang berbeda, fasetnya banyak. Kita ngomong keras secara persepsional, secara insight-nya mau masuk kemana, lewat sensis mana, itu kemudian akan menjadi makna keras yang berbeda. Misal kita ngomong nanti ada kekerasan sosial, misalnya seperti itu. Ada kekerasan seni misalnya, itu nanti sudah beda. Dengan kata benda yang sama, keras begitu, itu persepsi kita keras dengan sebuah konteks itu sudah berbeda. Nah, itu nanti kerja persepsi seni itu di situ. Ya, jadi pertama kali dipahami dulu bahwa sensis ini yang menjadi jalan masuk bagaimana yang namanya persepsi dan seni itu jadi. Nah, saya coba pengen cerita tentang kita tuh sebetulnya punya bagian otak itu tuh, dan ini yang kemudian coba ditiru oleh orang-orang sains begitu, untuk mewujudkan itu menjadi satu prosesor, satu PC, satu apa, bahwa otak itu punya kemampuan gini dan mencoba untuk diduplikasi, begitu ya. Mencoba untuk diduplikasi, kamera, sight melihat, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah gambar, begitu ya. Jadi prosesornya di sana mencoba untuk menerjemahkan, untuk framing, untuk membuat frame dan segala macam. Nah, ini tidak harus dihafalkan, saya cuma kepingin ngomong bahwa sensasi itu problemnya adalah bottom up proses gitu ya. Dari seluruh senses gitu, seperti visi, hearing, jadi flip flop ya, tektokan gitu, tok 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 gitu. Dan itu diterima dan dikeluarkan melalui stimulan-stimulan. Stimulannya apa? Stimulinya apa? Stimulinya yang tadi yang dirasakan oleh 5 sense. Ada yang bilang 6 sense sampai 10 sense, tapi yang normalnya 5. Nah, lalu pertanyaannya kalau seperti ini, ketika kamu nonton film sampai menangis-nangis gitu, wah ini sensasinya ini loh, ini dramanya ini loh. Nah itu perkaranya sebetulnya, lalu kita mikir toh, terus kita kan mencoba untuk menelaah gitu ya. Sebetulnya yang bikin kita terus terharu biru begitu, ada sensasi untuk kemudian membuat kita menangis, kita ikut bersimpati dengan film itu, dengan tragedinya, dengan dramanya. Ini sebetulnya apa sih gitu? Dia masuk lewat mana? Jadi nanti ketika kita akan ngomong feel gitu, perasaan itu juga akan ada. Kalau mungkin bahasa Inggris sudah bisa memisahkan itu ya, tapi bahasa Indonesia itu amat susah. Ketika kita ngomong feel itu adalah diterjemahkan perasaan gitu. Perasaan itu kan macam-macam. Kamu dicubit itu juga punya rasanya begitu. Itu ada dicubit itu juga ada sensasinya gitu loh. Sensasi cubitan. Kalau nggak percaya coba deh, kamu sama pacarmu gitu ya. Yang tolong tanganku atau pipiku dicubit sih gitu. Nah, itu kamu akan bisa merasakan cubitan gemes, cubitan sayang, cubitan jengkel. Itu kan ada tuh sensasinya yang kayak gitu-gitu tuh. Iya kan? Pernah nggak? Jangan-jangan nggak pernah dicubitin sama pacarmu. Pak Altin tuh nggak pernah dicubitin pacarnya, karena nggak punya. Oh. Nggak, joking. Nah itu loh, jadi sensasi itu.
dicubitin gitu. Oh, unyu gitu ya. Kamu akan bisa ngerasakan. Nah, kamu sebagai pasangan harus minta dong itu. Yang aku tuh pengen ngerasain cubitan sayang tuh kayak apa sih gitu. Oh, nanti dipraktekin aja. Kalau cubitan gemes kayak apa? Nah, lalu feeling itu lalu apa sebetulnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Rasa itu yang mana ya? Rasa itu ya berarti ada pertama kali ada stimuli secara fisik, kemudian itu diterjemahkan ketika kita ngomong sayang, ketika kita ngomong gemes, itu kita pasti sudah punya database dulu. Yang namanya gemes itu ya kayak gini. Yang namanya sayang tuh kayak gini, yang namanya sebel itu kayak gini. Sehingga sensasinya itu kemudian akan dikonekkan begitu ya oleh si otak ini itu kepada database-database yang tadi itu. Nah, perkara bener apa enggak ya itu tergantung jam terbang kamu merasakan merasakan cubitan sayang, merasakan kasih sayang, merasakan kesebelan, merasakan kejengkelan, itu tergantung dari. Maka kalau kamu eh, baca-baca buku-buku intelijen begitu, bagaimana kemudian misalnya mendidik Mossad begitu ya, dulu saya yang pernah baca begitu. Eh, bagi mereka itu dunia intel itu membunuh itu ya kalau kita bilang sudah tidak ada moralnya begitu. Karena tuntutannya di sana itu ya kamu cuma dibunuh atau membunuh. Ini sudah bukan lagi tentang dosa. Ini sudah bukan lagi tentang morality. Ini tapi ketika ada di sana seorang spionase gitu ya atau seorang intelijen gitu, itu adalah call of duty. Ketika saya nggak bisa hidup, maka misi ini akan gagal. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kemudian membuat intelijen-intelijen ini atau kemudian para spionase ini tidak berpikir tentang dosa dan segala macam. Ya ini harus dididik betul dari nggak bisa cuma udah gede itu. Maka itu dari kecil, maka kebanyakan intel dan segala macam itu didikannya masih dari yang betul-betul ya. Itu dari bawah. Bahkan kadang-kadang mereka rekrut begitu ngambil itu yang benar-benar karena anak-anaknya itu orang-orangnya itu orang-orang yang sudah ya itu tadi eh, kapasitas moralnya atau bentukan moralnya itu bukan bentukan moral borjuis yang apa sih aduh ini kan nggak bisa ini kan nah kayak gitu tapi yang betul-betul dia ditempa di jalan yang adanya lu harus survive gitu. Nah, itu juga membentuk sensasi-sensasi itu. Maka ketika sensasi itu terbentuk ketika membunuh itu dia sudah tidak punya tidak punya ini lagi, tidak punya eh, takut. Sensasi takut itu tidak ada. Gitu. Dia lebih takut kalau dia terbunuh itu dia lebih takut. Begitu. Dia lebih takut ketika tidak bisa menyelesaikan misi. Nah, seperti itu. Itu sensation itu jadi bentuknya kayak gitu. Jadi kalau kamu mau bikin tentara bayaran ya kamu cari aja anak-anak kecil yang di jalan-jalan itu kamu didik gitu. Dan itu sudah banyak kok diangkut di film dan itu memang faktanya demikian. Kayak gitu-gitu. Dari motongin kaki cicak gitu kan kecil-kecil habis itu dilepas. Potongin kaki belakangnya satu dua habis itu dilepas. Sampai betul-betul nanti ya pada meningkat dengan taraf-taraf tertentu. Seperti itu. ISIS itu juga demikian. Nah, pertanyaannya kalau dari orang psikologis, jadi itu sakit jiwa atau bukan? Gitu. Ya nggak tahu, itu biar urusannya orang psikologis. Tapi saya cuma bercerita bahwa proses sensasinya itu begitu. Bagaimana kamu mematikan sensasi itu yang dimungkinkan. Misalnya kamu bilang ada, oh, susah deh ngomong sama dia, orang dia itu eh, dingin, vigid misalnya seperti itu, tidak punya rasa, mati rasa.
Nah, itu ada beberapa kondisi-kondisi psikologis yang sebetulnya bisa dibaca sebetulnya seperti itu. Tapi kan munculnya sensasi. Ya, itu sekilas tentang sensasi, tentang bagaimana kemudian itu berproses di otak. Ini kalau lebih dalam lagi kamu mau nyari ya itu di neuroscience ya. Eh, Seberangannya antara neuroscience dan psikologi. Psikologi itu lebih ke arah tentang sensasinya, tapi kalau neuroscience itu tentang science dan engineering bagaimana itu terjadi. Itu lebih ke arah begitu. Nah, kalau itu tadi sensasi, maka persepsi itu cara bekerjanya seperti ini. Jadi stimuli-stimuli itu masuk ke sensori reseptor tadi ya, sensus tadi kan kita punya punya sensor-sensor begitu ya, di jari-jari kita punya sensor, di mata kita punya sensor optik, di lidah kita punya sensor optik, ya apa kok sensor optik, sensor perasa, taste gitu dan segala macam. Nah, lalu itu menjadi sebuah perhatian, kok rasanya beda ya ini ya. Nah, gitu. Ada attention, ada sebuah sesuatu yang kemudian kamu rasakan berbeda atau kamu terbawa kepada ingatan masa lalu, kepada memori yang sudah pernah ada atau dibawa ke database tertentu. Itu attention. Ya, jadi attention itu bukan selalu melulu sesuatu yang baru. Tidak. Bertemu dengan database yang lama itu juga attention. Terlebih ketika ini lama tapi kok bertemu dengan database lama tapi kok ada bedanya ya. Nah, itu pasti akan lebih attentionnya akan lebih istilahnya kalau levelnya warningnya itu lebih dead gitu ya. Kalau tadi dead. Jadi, nah setelah itu kemudian kita membentuk yang namanya interpretasi, ya kecenderungan. Ini masih kecenderungan. Semua ini bentuknya belum sesuatu yang faktual ya. Ini masih dalam yang namanya kecenderungan. Nah itu maka sebetulnya kalau kalau kita berbicara tentang estetik itu nanti kita akan kecenderungan itu sebetulnya sudah terjadi atau belum toh? Nah, oh ya belum dong namanya cenderung kok. Tapi kan itu sudah terjadi di dalam otak kita. Memang secara ketika itu belum terjadi tapi kan di otak kita sudah. Lalu itu disebut faktual atau apa? Oh, itu nyatanya ada di dalam otak kita, berproses di dalam pikiran kita, berproses di dalam yang namanya perasaan. Wah, seni itu nanti serunya kayak gitu tuh. Seru ya. Saya sendiri kadang-kadang sampai merenung-renung gitu tuh, sampai nggak makan, nggak minum gitu ya, sampai berhari-hari gitu. Gemuk sih, diinfus dari belakang. Enggak sih. Tapi artinya seru gitu ya. Jadi kenapa saya senang seni itu karena dia mengaduk-aduk persoalan-persoalan mendasar kadang-kadang begitu. Ya. Termasuk tadi tentang virtual. Nanti persepsi itu urusannya dengan virtual. Kita kan sering mendengar sekarang ada kebudayaan baru yang namanya game. Game itu menurut saya itu kebudayaan baru. Itu kultur baru. Kenapa? Wah, itu panjang. Panjang. Nanti kita bahas sendiri tentang virtual. Kalau Pak Altin mengizinkan kita bahas tentang virtuality gitu. Karena itu merupakan sebuah kultur baru yang tadinya nggak ada. Saya sudah membuat video game itu kelas 5 SD yang masih basisnya pixel kotak-kotak dan dulu ada kitnya begitu. Saya beli kit waktu itu harganya kalau saya nabung itu harganya antara 35.000 sampai ratusan ribu gitu. Yang paling sederhana ya main pixel seperti bola yang dipantul-pantulkan, tenis yang cuman kayak gitu. Tapi itu belum menjadi kultur. Sudah ada, sudah jadi kultur belum? Kenapa? Bukan hanya karena teknisnya, tetapi juga karena persepsi. Virtuality-nya belum muncul di sana. Jadi ketika masih pixel itu belum. Tapi begitu sekarang sudah zamannya ada virtual reality VR atau augmented reality bercampur seperti itu atau combine antara VR dan AR itu kemudian itu menjadi sebuah kultur baru. Virtuality-nya sudah berbeda.
Eh, paling gampang begini, saya pernah kecanduan main game dulu namanya Duke Nukem gitu. Itu saya ya mungkin seperti anak-anak sekarang, seperti anak saya gitu yang baru main game gitu kalau marah-marah sendiri dan segala macam seru-seru sendiri gitu ya. Saya sih nggak sampai marah-marah, cuman setiap saya jalan itu tuh saya membayangkan saya itu jadi Duke Nukem gitu. Ini kalau ada di sana gua sambit nih. Kayak gitu-gitu tuh. Kalau nanti tahu-tahu muncul dari muter-muter gitu, gua harus kemana nih? Jadi kayak orang parno sendiri kayak gitu. Nah, ketika kemudian virtual itu sudah bisa mempengaruhi apa proses di dalam otak, nah itulah kebudayaan secara itu tuh muncul gitu. Jadi budaya itu ya dilahirkan dari proses ini juga ternyata begitu. Dia bukan sesuatu yang ada di luar sana, tapi juga tercipta dari sini. Flip flop, ada begini diterima, kemudian dikeluarkan lagi, terus seperti itu. Dan itu terjadi yang namanya jadi budaya. Nah itu nanti kita akan bisa melihat seni misalnya dari perspektif antropologi dan budaya, studi culture study dan antropologi misalnya. Bagaimana kemudian teori kelas itu akan kelasnya Marx itu akan mempengaruhi cara pandang seni. Ada yang namanya seni tinggi, ada yang namanya folklore atau apa namanya itu Rakyat. proletarian gitu ya, proletarian art gitu tuh. Itu ada itu yang kayak gitu. Termasuk sub gitu tuh ada yang kayak gitu-gitu dianggap. Itu dibagi menjadi. Jadi Marx itu juga nanti akan bisa dilihat akan bisa digunakan gitu ya teori kelasnya Marx begitu untuk melihat melihat seni, kenapa ada seni tinggi, ada seni rendah gitu. Bukankah seni itu ya seni saja gitu. Oh, kalau begitu terus nanti kita akan ngomong, bukankah seni itu juga persepsi? Itu kan persepsi aja. Nah itu nanti jadi ini dasar banget gitu, dasar untuk melihat sebetulnya tentang sensasi persepsi seperti itu. Ya, jadi kita akan berbicara tentang respons, perception terbentuk itu masih ada dalam kesadaran, masih di dalam otak. Dan itu yang menjadikan kita memahami, oh ini dia maksudnya gini ya, oh dia nggak gitu loh sebetulnya, enggak kok, mungkin teman lain akan melihat itu menjadi berbeda seperti itu. Ya. Nah ini sekilas saja ini bagaimana kemudian bentuk-bentuk atau saya sih sebetulnya nggak akan nunjukin sensornya, jadi sensor-sensornya itu kayak gitu tuh, taste, smell itu kayak dendrit dendrit gitu ya. Giring gitu. Kenapa kok getaran? Maka dia modelnya bulu. Coba kalau kamu alat sensornya itu bukan berupa bulu-bulu gitu, tapi modelnya yang tes gitu, mungkin nggak akan dengar apa-apa, cuman gitu, nggak akan bisa dengar suara kayak gini. Mungkin alien-alien yang kalau di film-film suaranya itu ya alat-alatnya ya mungkin pakai yang smell atau taste gitu, yang bukan hearing yang apa bergetar-getar begitu. Ini sebetulnya logik aja gitu loh, logik banget. Kalau kita melihat bentuk-bentuknya itu kita bisa bisa kebayang logical logik, bentuk logik dari sebuah stimuli gitu. Optik itu kayak apa sih gitu, hearing itu kayak apa, touch itu pasti kemudian ada permukaannya gitu. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang energy receptionnya seperti itu ya, jadi ada foto, ada mekano, jadi prosesnya adalah mekanik, ini ada proses foto, terus ini ada proses kimianya, tes itu juga ada proses kimia. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Jadi bau, rasa itu proses kimia, rabaan itu proses mekanik, hearing itu proses mekanik, level getaran, vision itu proses optik. Alright. Ya, gitu. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa kalau tidak ada cahaya, nah kayak gitu-gitu loh. Kamu nggak bisa ngelihat.
tidak ada sumber suara, kamu tidak bisa dengar. Ya, jadi itu ini saya cuma menggambarkan tentang logiknya, gitu, logik sistemnya ya. Sensor. Nah ini contoh dari tadi itu, ini saya ambil dari buku, salah satu buku gitu tentang tadi ya pendengaran begitu, terus dia bergetar, terus kemudian diterima begitu di dalam otak. Nah itu mendengar, lucunya begini. Ini coba ya saya sebetulnya ini asik, kalau coba-coba asik ini. Sebenarnya saya bisa mencoba misalnya begini, atau kalian coba pejamkan mata begitu, pejamkan mata, dan kemudian kamu tetap dengarkan suara saya begitu ya. Tatap mata saya, enggak, pejamkan mata dan dengarkan suara saya. Maka kamu akan bisa mempunyai ruang. Pak Tata tuh lagi ngomong di ruang yang kayak apa. Terus kamu kebayang saya ngomongnya gesturnya seperti apa. Saya mencondongkan badan ke kiri dan ke kanan, atau kemudian memainkan tangan atau apa. Nah, rupanya setiap stimuli itu tidak berdiri sendiri. Dia walaupun dia mempunyai tugas, tapi dia juga bekerja bersama dengan atau mempunyai hubungan dengan yang lainnya, misalnya tentang visual stability-nya. Jadi kita punya gambaran ruang. Atau misalnya gini deh, kamu dengerin lagu gitu ya, kamu dengerin lagu gitu, terus bisa kebayang, ini mbaknya ini kayaknya sebenarnya lagi sedih sih, walaupun lagunya itu lagu tentang ini, tapi lagi sedih, dia gitar-gitar sendiri, terus dia duduk di teras gitu. Padahal kamu tuh hanya dengerin lagunya aja, kamu sudah bisa membayangkan. Nah itu punya gitu. Terus kamu punya spasial orientasi juga. Nah ini yang kemampuan-kemampuan yang seperti ini yang sebetulnya harus dikembangkan ya. Dan ini berkembang sendiri, misalnya di tempat orang-orang deaf itu dia akan berkembang sangat cepat. Orang-orang Intel, orang-orang yang tadi saya bilang spionase itu dilatih untuk begini. Jadi ketika dia mendengarkan gitu ya, kan nyadap gitu ya. Dengan menyadap itu dia bisa tahu, di sana ada 4 orang. Yang 1 orang agak jauh, yang 3 orang di sini, yang 2 orang lagi duduk. Posisinya begitu hanya dari mendengarkan itu bisa. Ada spasial orientasi yang kemudian dilatih di sana. Seolah-olah dia juga ikut nonton di sana gitu. Itu ada yang model-model seperti itu. Ya ini cuma cerita aja, cerita biar nakut-nakutin kalian aja. Ya selain di dalam telinga sendiri itu ada yang namanya, saya kok lupa ya istilah. Tapi itu fungsinya itu alat keseimbangan. Jadi dia tuh punya kayak water pass gitu, bulat-bulat gini, itu jumlahnya 3. Nah ini akan sering terganggu dan kalian akan mulai pendengarannya terganggu ketika sistem balancing ini juga terganggu. Paling gampang ketika kalian naik bis. Ketika kalian naik bis mabuk, itu sebetulnya awal pertamanya itu di sini nih, di telinga sini nih. Kalian mendengarkan suara-suara getaran mekanis gitu ya, suara kendaraan. Terus kemudian secara visual badan kalian tuh gini, jut, jut. Tapi pandangan kamu tuh lurus ke sana, jut. Padahal itu tuh sudah belok. Jadi, nah ini mulai terganggu. Ini itu mulai goncang-goncang, kocak-kocak gitu tuh. Nah, maka lalu kemudian kamu mengalami yang disebut sebagai mabuk. Itu di situ. Atau misalnya tadinya kamu nggak mabuk gitu, terus kamu tidur. Habis bangun tidur kalau naik bis terus tahu-tahu pusing sendiri. Nah, itu sistem balancing di telinga ini, di sini nih, di daerah dalam sini ke sana itu terganggu.
Nah, begitu kamu pas mabuk-mabuk gitu tuh, kamu dengerin apa-apa sudah, eh, eh, gemerubuk gitu ya. Nah itu sistem. Nah, maka biasanya kalau di seni itu kita kemudian akan belajar, terutama untuk apresiasi, itu adalah belajar mendeteksi cara kerja persepsi kita secara pelan-pelan, atau kami sebut itu yang namanya measuring perception. Sebetulnya nggak cocok sih kata measuring, tapi kalau daripada detailing, detecting gitu malah tambah nggak cocok. Ya, jadi ada yang namanya measuring perception. Measuring perception itu apa? Nah ini, yang pertama kali betul-betul kamu berlatih, karena ini nanti kalau kamu menikmati karya seni, kamu harus terbiasa dengan ini. Jadi menikmati karya seni itu adalah kamu berlatih dengan dirimu sendiri, itu yang pertama kali. Adalah yang namanya describing, ya, memberikan indikasi dan kriteria. Jadi kalau tadi itu ini adalah proses cepatnya, ya. Nah, ini kita sekarang pelan-pelan nih. Pelan-pelan describing. Jadi ketika stimuli itu ada, ya, informasi itu ada, kita tahu, oh, pertama kali yang bekerja adalah indikasi. Indikasi itu petunjuk yang dipakai, indikasi itu petunjuk yang digunakan untuk menandai. Nah, ini perkara di persepsi, ini perkara juga nih secara epistemologi itu Pak Altin nih tugasnya. Ketika kita sedang mengukur persepsi, di sana ada indikasi. Padahal indikasi sendiri itu terbentuk juga dari persepsi-persepsi atau eh, menggunakan database yang sudah ada, termasuk kriteria. Nah, ini yang sebetulnya ini menjadi ya, kalau ini didiskusikan akan sangat panjang, tetapi realitanya gitu ya, realitanya otak melakukan itu. Otak melakukan, jadi otak itu tuh kayak puzzle begitu ya, puzzle yang masih ada lubang-lubangnya belum terisi penuh begitu. Maka kalau kamu bilang Einstein itu hanya menggunakan kapasitasnya 60%, itu tuh karena masih banyak puzzle yang belum digenapin. Umurnya sudah tidak cukup untuk genepin puzzle-nya yang ada di otak itu. Nah, seperti itu. Ini memberikan indikasi itu petunjuk yang digunakan untuk menandai sesuatu. Nah, demikian juga Pak kriteria, Kakak, artinya ya. boleh contohnya? Saya juga sedang meraba-raba nih indikasi dan kriteria tuh, kalau kita melihat apa gitu atau mendengar apa tuh, lalu indikasi dan kriteria tuh bekerja, pikiran memberi indikasi dan kriteria tuh kira-kira contohnya kayak apa ya Pak? Oh Kalau ya. bisa dijelaskan. Ya, jadi misalnya kita tadi ya, misalnya paling gampang secara audial gitu, dengerin musik gitu. Pertama kali kita mendengarkan misalnya ada petikan ting ting gitu. Itu kan piano, gitar juga sekarang bisa mempunyai timbre ketebalan yang sama, dengan tone yang sama, dengan spektrum yang sama begitu. Tapi kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini serunya di situ, kita bisa tahu bahwa no, itu ya itu organ, bukan bukan gitar. Karena ada getaran yang berbeda untuk menandai. Yang kita terima itu menandai, oh ini rasanya keras. Kalau ini adalah senar yang dipetik, dia suaranya pasti akan lebih soft. Beda dengan sesuatu yang digital yang memang itu menyerupai, ini suaranya memang hampir sama, timbrenya sama, ketebalannya sama, spektrumnya sama, tapi ini lebih keras. Nah, indikasi itu seperti itu. Maka kemudian kita baru kemudian melakukan kriteria, ya ini alat musiknya ini. Tapi itu juga masih belum final begitu ya. Artinya itu juga kalau kita sebut dugaan. Kira-kira gitu sih Pak Altin kalau kalau proses. Ya. Jadi kita coba untuk menyelami. Bahkan misalnya gini, alat musik Nusantara gitu. Kamu mau bisa membedakan misalnya sitar
sitar dan sape misalnya. Sama-sama ya alat-alat petik lah gitu. Ting, 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 gitu. Itu nanti kita bisa punya indikasi ini ruang suara yang terbentuk itu kira-kira kayak gini. Nah, itu ada indikasinya ini. Nah, terus kemudian kita membentuk sebuah kriteria. Oh, jadi sebetulnya kriteria itu kan susunan tanda-tanda gitu ya. Jadi tanda-tanda yang tadi kita punya, indikator-indikator tadi gitu ya, petunjuk yang ada tanda-tanda itu kita susun sehingga dia berbentuk ada semacam platformnya. Gitu. Nah, kriteria itu seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau dilukis, kita akan bisa melihat metode guratan atau metode pulasan dari apa namanya orang yang melukis. Avandi misalnya begitu. Gaya lukisannya kan gitu. Maka kita akan bisa melihat indikasinya bahwa ini indikator ini kok goresannya tidak punya keteraturan ya. Dia ada beberapa tipe yang sama tapi tidak teratur. Artinya dia ini responsif, artinya ini spontan. Nah, itu kemudian ada tanda-tanda seperti itu. Lalu kita membuat kriteria dengan tanda-tanda itu, oh ya, Avandi itu kan cara melukisnya begini. Dia tidak menggunakan kuas-kuas itu nanti pertama kali dicototin dulu, kemudian digores-goresin begitu. Nah, itu kalau di lukisan nanti kita akan bisa melihat guratan-guratan seperti itu. Nah, proses indikasi dan kriteria itu seperti itu. Jadi ada petunjuk yang bisa digunakan untuk menandai tanda-tanda itu dikumpulkan. Belum komplit tapi kita sudah kelihatan oh ya ini mungkin piring atau dia itu sebetulnya mungkin mangkok yang agak ceper. Nah, kayak gitu. Itu kriteria. Ya. Itu indikasinya ya kecil-kecil tadi kita bisa menyusun. Itu ya Pak Altin ya. Kebayang nggak rekan-rekan? Terima kasih Pak Tata. Teman-teman, apakah tangkap jadi cara pikiran persepsi kita memberi indikasi dan kriteria tadi? Halo kawan-kawan. BTW ini direcord kan? Nanti bisa buat mereka nonton lagi Pak Tata. Oh ya udah. Oh ya syukur ya kalau direcord. Iya. Karena ini akan jadi bahan UTS Pak Tata. Karena mereka harus bedah itu loh. Harus bedah dan sensori persepsi. Ya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi itu proses pelan-pelan. Ini kita mencoba untuk belajar manualnya ya. Kalau yang tadi itu kan proses otomatisnya, ini belajar manualnya itu kayak gitu. Oh, jadi itu proses itu kayak gitu ya. Nah, yang sering agak bersamaan setelah proses tadi, setelah proses describing yang agak bersamaan itu biasanya adalah dua ini, proses recognizing dan detecting. Jadi recognizing itu menempatkan dan menyusun indikasi tadi ya. Jadi kriteria-kriteria tadi itu dikomplitin, disusun lagi, kemungkinannya gimana ya? Ini kemungkinannya piring, tapi kok dia ada melengkungnya? Oh jangan-jangan ini mangkok yang ceper. Ntar dulu, coba disusun lagi. Nah itu recognizing. Jadi kita mencoba beberapa kemungkinan yang mungkin dan akhirnya kemudian kita masuk ke detecting. Akhirnya terus kita mendeteksi. Ntar toh, ini kalau melengkungnya seperti ini mungkin bukan pada bawah, tapi ini mungkin justru pada bagian atasnya. Jadi mungkin dia malah bentuknya itu mangkok yang ada melengkungnya seperti ini. Nah, proses-proses ini sebetulnya para arkeolog, ya, proses-proses ini sebetulnya para arkeolog itu sangat memahami, bukan? Ya, saya nggak tahu apakah dia menyadari bahwa cara kerja berpikirnya dia ketika menemukan tumpukan batu yang berserakan, bata yang berserakan itu adalah proses persepsi ini seperti itu mereka menyadari atau tidak, tapi para arkeolog mempunyai kemampuan seperti ini. Antropolog juga, tapi tidak sehebat arkeologi. Arkeolog dia punya kemampuan yang kayak gini yang luar biasa sebetulnya. Karena kemudian dia dengan segala sesuatu yang berserakan begitu, artifak-artifak yang berserakan nggak jelas tempatnya di sana dan di sini itu kemudian
harus dia bentuk dengan menjadi sebuah model. Nah, persepsi itu kan sebetulnya membentuk model. Jadi sebetulnya secara nggak langsung kita juga ini mendasari cara berpikir keilmuan-keilmuan yang lain. Oh, jadi kita akan lebih mudah untuk memahami sebetulnya nanti. Oh, jadi cara berpikir arkeolog tuh kayak gitu ya. Oh, cara berpikir antropolog kayak gitu ya. Oh, cara berpikir budaya itu begitu ya. Seperti tadi ya, budaya itu kan ada di sini. Kita terima budaya terus kemudian dikeluarkan dan itu dilakukan terus-menerus seremoni atau bentuk kegiatannya sendiri itu menjadi namanya tradisi, tetapi frame besarnya itu yang menjadi yang namanya budaya, gitu. Nah itu yang kemudian terjadi. Nah balik lagi ke sini, detecting itu terus kemudian situ menggambarkan aspek dan unsurnya. Aspek dan unsur itu ya artinya elemen-elemen kalau kita bicara seni ya elemen seni di situ ada cat, ada goresan ini menggunakan kuas atau tidak, atau dia langsung menggunakan kayak spatula, atau dia langsung dari batunya digores-goresin atau apa. Nah itu aspek dan unsur. Nah ini berkaitan erat dengan yang namanya 4 kausa, gitu ya. Jadi kausa itu kan ada tentang alatnya, tentang bagaimana dia dimunculkan, begitu. Nah ini sangat terkait erat dengan detecting ini. Sangat terkait erat dengan recognizing ini. Kalau di seni seperti itu. Karena guratan-guratan itu, cara dia kalau di lukisan ya, itu menorehkan atau mencoret-coret itu kemudian akan muncul sebagai yang namanya penggayaan. Penggayaan itu salah satunya ya muncul dari ekspresi ketika dia coret-coret. Avandi terkenal dengan ekspresi spontanitasnya, begitu misalnya. Kalau misalnya merujuk pada kejadian tahun berapa ya itu ya, ketika Avandi, Sujoyono, terus satu lagi itu siapa pelukis, saya lupa ya. Itu dipentaskan, ditaruh di ruang galeri bersama, itu akan terlihat. Walaupun mereka mengusung topik yang sama tentang nasionalisme, bagaimana kemudian mereka melawan patronase atau melawan hegemoni seniman-seniman moi indie begitu, seniman-seniman Belanda begitu yang kemudian hanya menjadikan Indonesia ini sebagai lahan apa namanya, lahan keenakan mereka begitu. Yang ditampilkan itu kan yang indah-indah. Mereka tidak pernah menampilkan realita-realita sosial ketika orang harus anak kecil sudah terlihat apa kakek nenek dituntun anak kecil kemudian kehilangan apa kelihatan tulang iganya semua dan mereka mengais makanan sisa di depan rumah tuan-tuan dan nyonya Belanda gitu. Itu kan nggak pernah. Nah, pelukis-pelukis persagi ini yang disebut sebagai modern itu ya, itu Indonesia modern, lukisan Indonesia modern. Itu topiknya sama, tapi coretannya beda. Sujoyono dia orangnya lebih kontras, dia lebih nyablak, lebih ngomong itu ya apa adanya misalnya. Tidak mikir, ya bukan tidak mikir ya, tapi maksudnya itu bahasa kalau bahasa Osing bahasa bahasa Jawa Timuran itu tidak mikir aku sepoken ngene ae. Kayak gitu loh. Sujoyono lebih kontras, menampilkan itu dia lebih berani untuk penggayaannya begitu. Kalau Avandi lebih tadi ya lebih lebih apa namanya lebih spontan. Yang satu lagi itu lupa tapi dia hampir kayak Sujoyono tetapi dia lebih kalem begitu, lebih kalem. Garisnya itu lebih teratur, dia lebih sistematik. Nah istilahnya begitu. Saya lupa namanya satunya, maafkan saya. Itu kayak gitu. Oke, Yang itu ya Pak.
Pertanyaan lagi, berarti ketika detecting itu kalau contohnya tadi membandingkan bunyi piano dan bunyi gitar atau keyboard dengan gitar, itu berarti senarnya yang di... Iya, dan Oh bagaimana iya. kemudian dia memetiknya, ditekan seberapa, diketuk gitu tuh, itu termasuk di dalam detecting kayak gitu. Artinya kan ketika kita metiknya pelan, ding, tapi kalau yang anu kan ding, ada timbrenya itu kan kelihatan. Nah itu kan memberikan ruang visual sendiri sebetulnya, walaupun hanya mendengarkan. Ya, karena kayak main piano lalu kita pilih bank suaranya itu gitar, jelek gitu. Gitar Iya, tidak seperti itu. Kita membayangkan ada tangan di sana, betul. ada... Oke, baik. Ya, itu prosesnya begitu. Kan bisa bisa tahu gitu loh. Piano disuarakan gitar ya tetap jelek gitu loh. Iya. Karena ada ruang-ruang suara yang tidak bisa diwakili begitu tuh. Tapi ya ini memang butuh butuh koiner kayak apa ya, butuh keterampilan atau Hmm, keahlian hmm. sendiri Berarti memang untuk detecting itu dekat dengan material, kausa material dan ya efisien ya dalam ya, prosesnya. ya. Nah, Oke. kalau kausal vital maka tadi saya bilang detecting ini akan sangat dekat dengan 4 kausalnya itu. Hmm. Oke. Kausal material dan efisiennya, betul. Siapa Siapa teman-teman? siapa yang melakukan, materialnya seperti apa, Bagaimana ya? itu ada di sana, itu detecting aspek dan unsurnya. Ya Kalau di begitu. lukisan ya tadi itu, ini goresan ini Avandi, ini punya Ya, Sujoyono, ya, goresannya gitu, ya, kayak ya. gitu. Ya itu teman-teman seperti tugas kalian minggu lalu yang 4 kausa. Lanjut Pak Tata, silakan. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya adalah perceive. Jadi terima dan do not judge. Jadi, nah ini penting. Ini tidak hanya penting untuk seni, tapi juga penting untuk semuanya, begitu ya. Perceiving, not judging, gitu ya. Jadi, apalagi di dalam dalam kita menikmati seni, gitu ya. Ya mungkin barangkali bisa aja kita salah seperti yang dikatakan Pak Altin tadi. Barangkali mungkin kita salah itu memang bunyi piano, tapi piano yang rusak gitu loh. Sorry, itu bunyi gitar tapi gitar yang rusak misalnya gitu. Gitar yang mungkin ada retaknya di bagian ruang suaranya atau ada sesuatu yang salah dengan gitar itu. Kalau ahli-ahli bela diri itu dia bisa mendeteksi sampai begini. Eh, orang jalan, ahli bela diri itu bisa tahu bahwa kaki kirimu tuh sakit. Dan itu disebabkan karena otot-otot ini yang kemudian menyebabkan kamu berjalannya jadi seperti itu. Nah, otot-otot seperti itu apa namanya disebabkan oleh gerakan-gerakan tertentu. Nah, memang tergambar seperti itu ya ketika di detecting, tapi pasti kemudian akan selalu selalu muncul sebuah pertanyaan begitu. Jadi sangat tabu begitu, sangat tabu sebetulnya ketika pertama kali kita melihat itu kemudian kita memberikan judging, peka terhadap perbedaan dan perubahan konteks. Jadi itu yang sebetulnya membuat seni itu menjadi sangat enak untuk diperbincangkan. Sebetulnya ini juga status quo sih, supaya kemudian judging itu artinya sebetulnya mendorong untuk terjadi judge, terjadi kritik. Ini sebetulnya kan proses-proses kritik gitu ya. Proses-proses kritik, terus proses apa namanya pemaknaan gitu ya, semantik semiotiknya itu ada di sana begitu dan setiap orang itu tuh bisa berbeda-beda melihatnya. Nah itu yang dimaksud perceiving itu di situ. Jadi ya kita nggak ya kita bisa punya hipotesa, tapi juga kita lihat konteksnya. Misal kita akan melihat saya anu ya agak sedikit banyak menggunakan lukisan misalnya Mona Lisa misalnya seperti itu. Mona Lisa itu banyak yang ngomong, oh itu kan sebetulnya si siapa namanya pelukisnya Da Vinci itu sedang diminta untuk melukis istri seorang saudagar kaya. Loh, gimana bisa lihat itu loh dari sunggingan senyumnya itu hanya dipunyai oleh senyuman
bahagia seorang borjuis. Kayak gitu tuh. Itu tuh ada ya kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita kemudian enggak bisa. Loh, kenapa? Gitu. Ini tuh dia sedang merenung dan dia melihat memang betul itu seorang borjuis, tapi dia tidak sedang menggambar, tidak sedang diminta. Dia melihat seorang perempuan di atas perahu gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu, cerita lagi macam-macam sampai akhirnya itu ada yang kemudian, dan itu yang membuat lukisan Mona Lisa itu menjadi seru itu kan di situ. Bukan tentang apa namanya, bukan tentang gambarnya sendiri, objeknya kalau kita lihat ya itulah lukisan perempuan digambar pakai kanvas kayak gini-gini, coretannya gitu, itu selesai sudah. Tapi perceiving adjusting ini terus kemudian kita peka terhadap perbedaan dan perubahan konteksnya, itu yang jadi membuat seni itu menjadi seru gitu ya. Sampai akhirnya enggak, itu Mona Lisa itu tuh sebetulnya adalah gambaran Da Vinci sendiri. Dia mencoba untuk menggambar itu dengan proses geometrik, tetapi jadinya adalah perempuan malahan gitu. Kayak gitu tuh. Itu tuh ada ya sampai gitu. Terus itu dia buktikan pakai geometrik. Jadi dia banding fotonya Da Vinci sama fotonya Mona Lisa, digambar pakai geometrik, aturan-aturan geometri begitu. Terus kemudian ada penghalusan atau stilasi di pinggir-pinggirnya. Jadilah perempuan kayak gitu. Nah, perceiving. Ya, jadi kita terima perbedaan, perubahan konteksnya gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan seni itu jadi seru. Nah, itulah salah satu konsep apresiasi, itu juga ada di situ. Bukan berarti terus kemudian apa yang kita ini kan benar, enggak, belum tentu begitu. Tapi ya ini ya, perceiving. Kita lihat, oh iya ya betul ya. Karena kalau kita sudah langsung judge, kita nggak akan bisa melihat detail-detail kecil gitu ya. Tadi sunggingan senyum, kok iso loh. Orang lihat sunggingan itu senyum borjuis itu, nah, gitu. Itu dari mana coba gitu. Bukannya sunggingan senyum itu biasa-biasa aja ya gitu, tapi itu ada. Dan itu memang kalau nanti terus kamu lihat gitu ya, foto-foto atau rekaman-rekaman visual di zaman itu, di zaman Renaissance, itu memang cara senyum orang borjuis itu ya begitu. Ada ininya tuh ketarik sedikit, itu geblek bener ini. itu beda dengan kaum proletar yang kamu industri yang harus mengantar batu bara, lusuh dan segala macam, itu beda. Pertanyaan Pak Tata, ya. Berarti memastikan, kan kemarin anak-anak tuh teman-teman nih membedah seni, jadi seninya tuh mereka cari informasi konteks sosial dan historis tentang satu karya seni. Nah, memastikannya tuh dalam sejarawan seni tuh, biasa historian of art itu, mereka tuh memastikan sampai pada kesimpulan yang Pak Tata bilang, yang paling oke dan bisa diterima tuh apa gitu. Karena itu, apakah itu penting lalu mencari bahwa, oh maksudnya Da Vinci ini dan keadaannya ini, konteksnya ini. Padahal yang lain juga sebenarnya mengkayakan pemaknaan atau apresiasi terhadap seni itu. Nah, apakah A atau yang B ini? Atau dua-dua atau lima aja gitu. Ya, itu sebetulnya arbitrary sih. Artinya kita juga pasti punya selera ya. Dan itu juga ditentukan oleh cara berpikir kita begitu loh. Kita kan punya penalaran dan rasionalisme sendiri yang dibentuk berdasarkan database yang kita buat sebetulnya. Jadi saya melihat Mona Lisa, saya lebih cenderung pakai geometrik daripada saya harus melihat sunggingan senyum seorang borjuis gitu tuh. Walaupun itu ada gitu loh. Nah gitu Pak Aldin, sebetulnya itu sudah langsung balik ke bagaimana kita membuat hipotesa sebetulnya. Berarti waktu teman-teman mengumpulkan informasi terkait karya seni itu tergantung cara pandang mereka juga dalam menangkap informasi ini. Dan itulah apresiasi. Siap. Artinya tidak harus semua sama, enggak apa-apa. Seni itu ya begitu, dan itulah yang memperkaya seni, tentang apresiasi. Ya, terima kasih Pak Tata. Gitu, ya, oke. Kira-kira gitu ya. Nah ini yang terakhir, tadi itu yang hubungannya dengan yang ditanyai Pak Altin. Akhirnya terus mencari
sumber spesifik ya tentang historian art dan segala macam untuk mencari tadi itu dugaan-dugaan, mencari persepsi gitu. Kita kan terus apa ya bener ya itu sunggingan senyum itu coba. Nah, persepsi seni itu akhirnya terus terbentuk dari situ, dari database yang kita kumpulkan di sana. Oh iya bener nih. Senyumnya itu ada senyum kekuasaan. Ada senyum melecehkan. Angkuh ya. Oh ada keangkuhan. Iya bener gitu. Nah itu ya. Jadi persepsi ini saya sudah mencoba untuk menggabungkan bagaimana seni persepsi terbentuk, terus kemudian measuring perception tadi sebetulnya sudah masuk kepada bagaimana persepsi dalam mengukur persepsi dalam kesenian begitu. Ya, kalau tadi di awal sebelum measuring perception itu cara kerja perception. Nah, ini sekarang sudah masuk lebih ke arah ke seninya. Nah, dari itu maka mungkin coba kita akan bisa lihat beberapa contoh seperti ini misalnya guratan-guratan ini. Tahu ya bentuk apa ini? Siapa yang melihat? Misalnya kita bisa satu-satu. Ya. Wajah ya, Pak. Ya, betul. Nah, perkaranya kan pertanyaannya ini siapa ya? Saya maaf nggak bisa lihat, ini kan masih saya full screen jadi nggak bisa lihat Anda. Ini dengan siapa ya? Jeremy tadi kamera on, Jer. Pak Tata ingin ngobrol. Jeremy, oke, Jeremy. Jeremy, kalau saya tanya nih, bagaimana Anda bisa berkata bahwa itu wajah? Dari pola garisnya, Pak. Oh, garisnya gimana? Ya menyerupai wajah gitu, Pak. Kalau menurut saya gitu, pandangan saya gitu. Iya, enggak apa-apa. Ini bukan masalah benar atau salah kok. Ini kita sedang mencoba untuk melatih tadi measuringnya tadi loh. Bagian mana yang kemudian kamu bisa katakan aja, bagian mana yang kemudian menunjukkan bahwa itu wajah? Ada lekukan hidung, bibir, dua mata, terus dagu dan leher gitu, Pak. Setengah leher gitu dah. Ya. Nah, padahal kalau kita melihat objeknya itu sama sekali kan nggak ada tuh urusan lengkuk seperti yang diceritakan Jeremy tadi. Ada lengkuk ini, lengkuk itu gitu. Itu kan semuanya garis semua gitu loh. Tapi kita bisa mempersepsikan itu sebagai sebuah wajah. Karena apa? Karena sudah ada database dulu yang kita buat. Jadi cara kerja persepsi itu adalah selalu kemudian dibawa ke database yang ada. Penting untuk membuat database. Maka kalau di dalam seni itu sangat penting untuk kemudian kamu punya vocabulary tentang kesenian. Entah itu tentang kritiknya, entah itu tentang penciptaannya dan segala macam. Maka mungkin sudah disinggung di awal, di tempat kita di sini kita akan mencoba untuk membagi belajar tentang pengalaman estetik dan artistik. Jadi pengalaman estetik itu ya ketika kalian melihat ini mencoba untuk mempersepsikan, mencoba untuk mempertemukan sesuatu yang kamu lihat sekarang yang belum pernah kamu lihat dengan database yang lamamu. Itu kan proses estetik kan terjadi. Sampai seberapa estetik kamu kan nanti kan ada di sana, kelihatan begitu. Itu mengamati dengan pengamatan. Ya. Estesis itu kan tentang sensory perception sebetulnya. Nanti mungkin Pak Altin bisa betulkan saya kalau saya salah. Jadi estesis awalnya itu dan itu kita ngomong tentang sensory perception. Bagaimana kita melihat sesuatu yang baru dibenturkan dengan persepsi indera kita yang dengan persepsi kita yang sudah ada. Thank you Jeremy. Next ini gambar apa? Siapa yang bisa memberikan clue? Halo. Untuk saya coba stop. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Angelina.
Oke, Angelina, silakan Angelina. Itu kalau saya lihat kayak ada 2 bentuk jadinya. Ada yang pertama itu kayak bentuk kupu-kupu. Terus yang kedua ada 2 orang yang kayak ngacungin jempol gini. Ya. Oke. Pertanyaan saya, dan ini terkait dengan semiotika ya. Nanti Pak Altin mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan menjelaskan tentang semiotika. Dan ini sebetulnya sangat dekat persepsi. Pertanyaan semiotik itu kan jadi begini loh. Semiotik itu kan bicara tentang tanda ya. Tanda apa atau petunjuk apa sehingga kamu bisa berkata, Angel itu bisa berkata bahwa itu kupu-kupu. Yang pertama itu yang warna putih. Ya. Gambar Apanya? yang warna putih itu. Itu kayak Di bagian mana? yang bagian gambar yang di tengah yang kayak Ya, maksudnya gambar putih itu di bagian manakah kemudian itu menunjukkan bahwa itu kupu-kupu gitu. dari kelihatan sayapnya itu. Oke. Cuma ada antena. Oke. Oke. Terus yang gambar orang yang kata kamu mengacungkan jempol? Itu yang di samping kiri dan kanan itu. Ada kelihatan juga kayak 2 kepala. 2 kepala itulah apakah dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda? Nggak tahu. Kayaknya berbeda. Berbeda. Berbeda itu kan berarti kan kalau jenis kelamin itu kan cuma ada pria sama laki-laki. Kira-kira yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana? Kayaknya yang sebelah kiri laki-laki, yang sebelah kanan perempuan. Oke, bagian mana yang kemudian menunjukkan bahwa dia laki-laki dan yang satunya perempuan? Itu yang kayak sebelah kanan tuh kayak lebih kayak kelihatan ada rambut. Dari bentuk muka juga kayak hampir menyerupai perempuan. Begitu, Pak. Oke. Ya, padahal sebetulnya rambutnya juga nggak ada kan, kita nggak ngelihat waktu itu gelap semua. Tapi itulah, thank you Angel, ya, thank you banget. Tapi itulah persepsi, cara kerja persepsi begitu. Jadi kadang-kadang otak itu juga di situ nggak ada itu dia bisa bilang ada loh di sini tuh. Itu hebat. Saya nggak tahu sih otak itu sampai begitu. Maka saya kadang-kadang kalau sama mahasiswa itu, kamu kok belum kirim, misalnya tugas gitu ya, kalau ya pas offline kemarin-kemarin gitu ya. Ini mana ini tugasnya untuk misalnya kalau desain produk, misalnya gambar sepatu. Ini loh Pak, ada loh Pak, gambar sepatu. Nah iya mana gambar sepatunya mana? Ini dia tunjukkan coret-coretan. Nah iya mana gambar sepatu? Loh ini loh Pak, ini tuh kan bagian bawahnya, ini bagian atas. Nah, ya, tapi mana yang namanya sepatu itu mana ini? Jadi dia masih coret-coretan enggak. Jadi di situ tuh masih hanya gambar sketsa gitu ya, belum gambar sepatu, masih kasar banget, tapi di otak itu sudah ngomong bahwa itu tuh adalah sepatu. Nah, dia mengklaim bahwa itu sepatu, gambar sepatu, padahal itu sama sekali belum mencerminkan gambar sepatu. Nah, itu yang sering terjadi itu kayak gitu. Hati-hati dengan otak kita juga sebetulnya. Maka sangat penting untuk kemudian Anda melakukan tadi ya, not judging itu ya. Karena otak kalau terbiasa untuk kamu melakukan judge, itu ya jadinya begitu. Apa yang nggak ada aja bisa dibilang ada gitu tuh loh. Kadang-kadang kayak gitu. Saya pernah melakukan eksperimen itu malahan sebetulnya. Dan itu orang-orang juga sampai kebingungan sendiri dan mereka akhirnya percaya dengan apa yang saya ceritakan. Padahal saya hanya mempersepsikan aja kebiasaan-kebiasaan mereka begini begitu. Jadi saya pernah mencoba untuk bercerita bahwa saya ke sana, enggak, kamu enggak ada, saya enggak lihat kamu, saya itu lihat kamu, saya gantian. Anda itu duduk di sana dengan baju kayak gini, 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 gini. Karena saya tahu kebiasaannya dia,
pakai baju ini di setiap hari ini dan segala macam. Terus kemudian saya tahu, terus ada orang gitu. Ya saya tidak akan sampai menyebutkan detail, tapi saya bisa menyebutkan kebiasaan-kebiasaan beberapa orang dan mereka percaya mereka percaya bahwa saya akhirnya ada di situ. Padahal saya tidak pernah ada di situ. itu bisa gitu loh, mempersepsi orang itu jadi kayak gitu. Pak Tata, pertanyaan ya. Ini agak teknis. Berarti kalau kita menjelaskan semiotik, karena tadi teman-teman tuh menandai ada perempuan, menandai ada laki-laki, kira-kira dalam fase persepsi itu mana yang dominan, yang dekat dengan ketika kita mulai menandai sesuatu? Apakah di detecting atau recognizing sebenarnya semiotik sudah bekerja, atau di perceiving semiotik baru bekerja? Karena minggu depan kita akan temanya semiotik ini, jadi saya bisa sebetulnya proses menandai itu ya proses persepsi sih Pak, kalau dilihat dari kacamata persepsi keseluruhannya. Iya, jadi ketika hanya bentuknya kemudian semiotik itu kan diletakkan pada objeknya, sedangkan persepsi itu kan bagaimana kemudian di otak kita berproses. Kalau saya menjawabnya begitu sih. Maka sebetulnya maka itulah yang kemudian saya kalau di kampus itu nanyakan, jadi indah itu tuh ada di objek apa ada di dalam benakmu? Karena pertanyaannya, mana yang kemudian menandai itu indah? Gitu Pak. Siap, terima kasih Pak Tata. Ya, berarti nanti penjelasan kita longgar saja, supaya biarkan mereka bergerak liar. itu yang bikin teman-teman saya terus jadi kacau semua. jadi database itu juga proses makanya kalau itu kan sangat dekat dengan filsafat sebenarnya, tentang estetik itu loh, tentang estesis itu tentang sensori begitu. Maka sangat dekat dengan 4 kausanya, karena sebetulnya objek itu adalah perwujudan. Nah tadi objek itu adalah presentasi atau representasi yang ada di dalam otak atau yang diproses kita sebagai persepsi atau database. Kalau mungkin sih ya, saya nggak tahu kalau presentasi itu kan ya nanti itu akan panjang. Nanti minta tolong Pak Altina saja yang menceritakan presentasi dan representasi tadi. Oke, ini gambar berikutnya ya. Jadi mungkin kadang-kadang orang nggak sengaja gambar perempuan itu, tapi kok dilihat-lihat kok jadi beda ya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya jarak gitu. Ini kan tentang spasial. Kira-kira jarak B begitu, AB ini kelihatan berbeda dengan AC. Padahal kalau ini ditarik begitu, ini akan kamu pakai jangka ya. Kamu ini gambar ini caranya ngecek gampang. Kamu pakai jangka begitu, satu titik yang jarum runcing ditaruh di A. A kemudian jadi porosnya, yang ada pensilnya itu taruh di B. Ya. Jangan terus kemudian kunci, jangan sampai gerak. Kemudian geserkan jangka itu menjadi A kepada A titik C. Maka kalian akan mendapatkan jarak yang sama antara AC dengan AB. Tapi visual itu seperti ini. Jadi pertanyaannya ini untuk habis UTS. Jadi ini faktual atau tidak? Ini fake atau apa? Kalau secara visual ini kan kenyataannya kita bisa melihat bahwa secara visual berbeda gitu ya. Panjang AC dan panjang AB secara ukuran secara visual. Tapi ketika itu dilakukan ukuran secara faktual menggunakan
jangka, maka ternyata ukurannya sama. Maka berhati-hatilah dengan visual. Itu. Ya, hati-hati. Dan sekarang terbukti dengan banyaknya oplas. Karena tampilannya, karena dasar oplas itu dasar berpikirnya adalah visual. Mungkin kalau oplas itu nggak akan berguna kalau yang dihadapin pasanganmu adalah difabel netra, buta. Nggak ada urusannya itu, kamu mau kayak apa, dia nggak akan lihat itu. Dia pasti akan mendengarkan tentang suaramu, tentang perlakuanmu terhadap dia, dan segala macam. Mungkin dia akan mempunyai cinta yang lebih murni, karena dia tidak melihat itu dalam koridor visual, dalam koridor kamuflase. Seperti itu. Pak Tata, saya langsung jumping karena seru sekali, lalu ada yang lewat di kepala saya. Nah, itu budaya Instagram, TikTok, itu kan budaya visual. Betul. Nah, kalau dalam orang kajian budaya kayak Ariel Herianto itu, mereka lalu taruh satu variabel yang menentukan laku dikonsumsi atau tidaknya sesuatu, soal pleasure, kenikmatan. Jadi artinya kebenaran fakta itu jadi tidak penting, yang penting nikmat. Lalu kenikmatan lalu masuk dalam sesuatu untuk menentukan sesuatu itu indah atau enggak. Jadi kenikmatan itu ya menjadi variabel penentu bahwa ukuran keindahan. Padahal kalau kita berpikir secara sains, kalau kita mencari objektivitas kebenaran, keindahan itu bukan di situ, tapi di tempat yang lain, yang lebih dalam dan lebih sistematis, yang bersifat lebih kognitif. Padahal tidak ada pleasure yang bekerja juga. Karena secara psikologis, kenikmatan tuh cukup mendorong manusia. Betul. Betul. Dan itu ada fenomena yang nanti kemudian kalau dirujuk, diurut terus, itu ada yang namanya, terus nanti kita akan berbicara tentang kekerasan seni. Bagaimana kemudian asumsi-asumsi tadi itu tentang kenikmatan itu kemudian jadi kita tuh semacam happy victim. Happy victim tuh gini, kalian tahu terbelenggu tapi kalian merayakan keterbelengguan. Itu kekerasan seni. Jadi memaksakan pleasure yang ini terhadap pleasure yang lain gitu loh, kenikmatan yang lain, sehingga kenikmatan yang lain itu hilang. Yang ada seperti ini, itu visual sangat seperti itu. Akhirnya orang akan mengikuti tren. Jadi kalau saya nggak seperti tren seperti yang ada di TikTok dan Instagram itu, saya nggak ngikutin yang gambaran-gambaran itu, saya nggak tren. Ya itu sebetulnya juga sudah terjadi kekerasan sebetulnya. Kalau dilihat dari kacamata seni. Nanti terus kita bilang seni yang populer itu yang kayak apa ya? Populer itu yang kayak gini, yang kayak gitu sudah ketinggalan zaman seninya, nah, kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk kepada bagaimana seni tinggi, misalnya penikmat musik jazz misalnya begitu ya. Itu kemudian secara sosial, misalnya kayak penikmat jazz itu artis-artis seleb gitu ya, yang kemudian harus masuk kafe dengan apa namanya, upaya-upaya tertentu begitu ya, yang minumannya mahal dan segala macam, terus ada nominal-nominal yang kemudian harus dikeluarkan, ada komunitas-komunitas yang kemudian itu juga merangsak untuk ya artinya ada di kehidupan yang bukan proletar begitu, lalu membuat klaim bahwa ini loh, kalau musik yang kaum terdidik itu yang kita nih gitu tuh, itu ya yang musik yang kayak jazz gini, yang Melayu itu sih ya itu sih untuk musik atau kesenian suburban gitu. Nah itu juga termasuk kekerasan seni. Kalau jadi itu kan juga berbicara tentang kenikmatan sebetulnya. Artinya sebetulnya kenikmatan itu tidak bisa dijustifikasi
untuk hal yang untuk atau dibuat generalisasi begitu. Jadi itu kalau nanti ada anunya di situ. Jadi berarti persoalan kekerasan terjadi karena dimensi sosial dari seni itu yang bekerja, yang ekstra seni, yang bukan seni tapi masuk lalu menerjang seni dan ukuran-ukuran serta cara kita melihat seninya jadi berbeda. Ya itu proses problem-problem kekerasan seni itu ada di sana sebetulnya. Tidak hanya bagaimana kemudian sebuah film itu menampilkan kekerasan, mungkin bukan itu, tapi lebih justru tentang itu tadi, dampak sosiologinya atau dampak itunya yang kemudian mempengaruhi tentang paradigma seni itu jadi kekerasan seni. Thanks Pak Tata. Teman-teman, adakah pertanyaan? Oh ini apalagi nih Pak Tata? Ya ini buat bermain. Cuman ya barangkali ada yang milih Vicky Burki sebagai orang tertampan, ya berarti Anda perlu periksa ke psikoanalisis. Atau kita melakukan kekerasan terhadap Vicky. Kita melakukan jangan-jangan memang ada yang seleranya gitu kan. Itu yang sering saya terus kemudian bikin guyonan. Iya. Ya, ini contoh-contoh. Ini coba kalau ini dilihat, Pak Altin akan lihat apa nih? Kok saya lalu keindahan dan perempuan Prancis, karena ada merah dan biru sekaligus dan ada perempuan di sana. Jadi Prancis seni dan keindahan gitu loh. Ya. Mungkin yang lain? Halo teman-teman, Cia, Herling, Gabriel, Jevon, Immanuel. Saya tuh kemarin pas beberapa waktu yang lalu melihat gambar ini tuh, saya tuh melihat perempuan bukan tentang Prancisnya, tapi kemudian ada garis-garis yang memegang itu seolah-olah seperti tangan perempuan dan dia sedang dicium di bagian atas kepala begitu oleh seorang laki-laki. Padahal tak lihat-lihat gitu tuh, kok nggak ada ya yang tampilan itu tangan, tapi kok dalam otak saya tuh kok munculnya begitu tuh. Itu yang kemudian saya tuh jadi penasaran dan kepo-kepo sendiri tentang otak saya gitu. Tapi nggak tahu apakah kalian lihat itu nggak? Saya melihatnya waktu pertama kali gitu. Wih. Dari kiri ya Pak Tata? Dari kiri. Iya, orang menciumnya itu dari kiri terus dia memegang gitu. Wih, tapi kok nggak ada loh itu tadi seperti yang gambar di atas tadi kan, kalau kata Angel kan ada bentuk mukanya ini. Itu nggak ada, tapi kenapa kok kita bisa mempersepsikan itu ada tangan yang memegang dan ini, dan orang siapa perempuan ini tuh seperti menikmati dalam tangis ya aku. Aku tuh terus akhirnya berkembang begitu ya, persepsi kita, angan-angan kita tuh, bayangan kita tentang ya situasi-situasi yang kemudian berada di sekeliling gambaran-gambaran ini sendiri. Nah itu seru-serunya itu kayak gitu seni itu, jadi bebas untuk orang untuk melakukan interpretasi, dan itulah yang membuat sebuah karya seni hidup itu di situ, karena mereka mempertahankan status quo di dalam persepsi dan interpretasi. Sama seperti ini masalah formalistik teknik. Nah ini yang saya bilang, misalnya bukan hanya tentang bagaimana kekerasan itu muncul di dalam gambarnya begitu, tapi bahwa ini sudah bukan hanya foto lagi, tapi ini dicetak ulang dengan beberapa teknik sehingga kemudian warna itu memberi ketajaman tentang kekerasan itu sendiri dan perlawanan. Ini ada tekniknya gitu. Teman saya suka melakukan ini. Dia jadi foto-foto itu dicampur lagi, dicetak lagi, dan dia mencetak sendiri di ruang gelapnya. Ya, kira-kira demikian, dan saya cuma mau menggarisbawahi dari kacamatanya Michael Dufresne bahwa posisi
persepsi seni atau persepsi estetik gitu tuh itu ya ada di, kalau si Dufresne ya ngomong ya ada di sensori, ini masalah sensori persepsi begitu. Jadi persepsi estetik di situ karena dia membedakan sekali tentang kerja seni dengan estetik gitu. Dia sangat memberikan batasan. Ya seperti saya tadi memberikan batasan bahwa itu, tapi kemudian bahwa kan pertanyaannya lalu apakah kemudian itu hanya batasan? Apakah dia tidak punya sesuatu yang lain gitu? Ada, maka muncul tadi kata representasi dan presentasi atau adanya yang namanya yang namanya formalitas, saya lupa sih namanya, formativity yang ada dan menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, begitu. Ya kira-kira seperti itu Pak Altin dan adik-adik. Terima kasih Pak Tata sudah membantu. Iya, nanti minggu depan saya tekankan kembali kepada teman-teman apa yang sudah Pak Tata sampaikan hari ini, saya harus pelajari lagi. Dan berarti ada proses persepsi yang kalau kita pikir-pikir ternyata sangat menyangkut pikiran, karena itu lalu jadi kegelisahan Pak Tata sejak pertama. Dan kalian kalian lalu Pak Tata tanyakan apakah pikiran itu subjek atau dia adalah buah hasil dari aktivitas saraf-saraf dan kita, apakah itu juga menyangkut yang material saja atau juga spiritual. Karena ketika saraf-saraf bekerja tapi lalu ada representasi yang spiritual dalam kepala. Ini bayangkan sesuatu dalam pikiran kalian lalu itu dia ada juga. Dia ada nggak atau diadakan oleh kepala? Lalu pertanyaannya di sana tuh. Kayak Pak Tata tadi melihat ada orang yang mencium perempuan di lukisan yang terakhir. Tapi ternyata tidak ada. Pikiran Pak Tata mengadakan itu. Tapi apakah itu lalu salah atau benar? Tidak, bukan soalnya di situ, tapi soal persepsi bahwa bagaimana kita akhirnya mengetahui bagaimana pikiran kita bekerja dan itu ada proses di sana. Nah makanya lalu proses persepsi itu jadi penting. Kalau kita perhatikan lagi, ternyata kita menyadari pikiran kita bekerja seperti itu. Dan untuk seni, terkhususnya kalau kalian nanti mau bedah seni, ini salah satu bagian yang Pak Tata sampaikan itu jadi salah satu bagian untuk kalian membedah karya seni untuk tugas tengah semester. Nah nanti saya dan Pak Tata akan bincangkan lagi, ini kita sudah sampai setengah semester, kita harus berkarya nih. Nah, saya sampai saat ini juga belum punya ide tentang apa yang kalian harus karyakan. Tapi minimal kalian tahu metode-metode ini dulu. Dan hari ini kita sudah dapat persepsi, metode sensori dan persepsi dari Pak Tata. Terima kasih banyak Pak Tata. Itu nanti akan mereka pakai untuk UTS, untuk bedah. Nanti saya coba ketikan apa yang Pak Tata sampaikan, lalu saya berikan contoh-contoh yang lebih terang gitu supaya mereka bisa jadi lebih teknis gitu. Karena tapi dengan artian longgar ya. Karena kalau ketat juga justru karena ini kerja organisme tuh kadang-kadang bedah-bedah tapi ternyata ada relasi yang kerja antar berbagai organ dan berbagai persepsi indera. Jadi kalau kita pakemkan juga enggak, ini relasi yang lalu jadi penting antar itu karena kesatuan kesadaran kita itu ya merupakan kesatuan kerja sistem kesadaran itu. Ya, kalau ini nambah sedikit ya. Jadi tentang Michael Dufresne itu nanti akan kita akan pelajari lebih ketika nanti kita akan ngomong tentang artistik gitu ya. Sebenarnya dasarnya ini, dasar nanti setelah TTS itu, jadi dia tuh ngomong the work of art will then lead us to the aesthetic object. Jadi sebetulnya rehearsal terus kemudian prosesual ketika membuat itulah yang kemudian akan membentuk persepsi estetik kita di belakang itu. Itu yang nanti ketika kita maka itu kita namai sebagai pengalaman artistik itu di situ. Ada kerja yang kemudian membentuk objek estetik atau database estetik di belakang kita. Saat ini kita melakukan pengamatan untuk mengetahui proses estetik. Besok setelah UTS
itu kita melakukan kerja seni untuk memperkaya database estetik. Mungkin itu sih mungkin sambungannya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Tata. Teman-teman, adakah pertanyaan untuk Pak Tata yang kalian ingin tanyakan? Karena Pak Tata akan tetap bersama dengan kita di setelah setengah semester itu sekitar 3 pertemuan. Jadi enggak apa-apa sih, nanti kalau saya off, saya free, saya pasti akan join. Kasih saya linknya aja. Ya. Enggak apa-apa. Saya ikut mendengarkan di kelas ini. Jadi gitu. Jadi kita masih punya Pak Tata dalam beberapa waktu ke depan. Oke, karena sudah hampir waktunya, saya kira kita sudahi. Semoga kalian punya catatan. Saya akan kirim record ini, saya upload di channel kita Apresiasi Seni. Lalu kalian bisa nonton ini kembali untuk memperhatikan itu. Berarti dengan demikian berakhir sudah kuliah kita. Terima kasih banyak Pak Tata sudah membantu kita untuk mengerti sensori persepsi. Sampai ketemu minggu depan di semiotik dengan kelanjutan ini. Jadi kita mempertajam pemahaman kita hari ini dengan semiotik, bagaimana semiotika juga bekerja dalam proses ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Kamera on sebelum kita udahan. Halo.